Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Fajar Lianto sebagai moderator MTM 157. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Fikri Maulana SAB MBA selaku dosen studi kelayakan bisnis. Di sini saya sebagai moderator akan memaparkan dan teman-teman akan memaparkan presentasi kelompok 5 yang berjudul Bisnis Model Canva pada PT HD Indojaya Semesta, yang beranggotakan Putri Febila, Aldi Cahyadi, Ivan Irwandi, Dwi Reza Aziza, Eva Farida, Tian Felisa, Bustanur Aziza, dan saya sendiri sebagai moderator Fajar Lianto. Untuk latar belakangnya di PT Catering ini, yaitu industri kuliner di Indonesia berkembang pesat, sering berjalannya perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin dinamis. Salah satu segmen yang menunjukkan pertumbuhan signifikan adalah usaha seperti makan siang kantor, bekal sekolah, hingga acara korporat. Gaya hidup urban yang serba cepat mendorong masyarakat memilih catering sebagai solusi praktis. Selain itu, meningkatnya kesadaran akan kualitas dan keamanan pangan menjadikan konsumen lebih selektif dalam memilih penyedia layanan. Perkembangan teknologi dan digitalisasi terus memperluas jangkauan pasar catering melalui media sosial dan platform online. Meski demikian, persaingan yang ketat menuntut pelaku usaha untuk terus berinovasi, baik dalam menu, harga layanan, maupun pemanfaatan teknologi agar tetap relevan dan kompetitif. Ada profil usahanya. Nama perusahaannya yaitu PT HD Indojaya Semesta, dan untuk nama brandnya itu Rumah HD. Dan anak perusahaannya itu Suburasa, foundernya itu Bapak Andre Pratama, CEO foundernya itu Bapak Yanuar Haryadi, dan alamatnya di Jalan Puspa Barat 1 nomor 10 Sangpur Hurip Soekarno Hatta. Tahun berdirinya itu sekitaran 2017 bulan November. Selanjutnya ada sejarah. Rumah HD didirikan oleh Bapak Andre Pratama pada tahun 2017, tepatnya di bulan November. Berbekal pengalaman sebagai sales catering selama lebih dari 1 tahun. Pengalaman tersebut membentuk pemahaman mendalam tentang strategi pemasaran, pelayanan pelanggan, dan potensi bisnis catering. Keterampilan interpersonal dan jaringan yang dibangun selama bekerja menjadi modal awal dalam merintis usaha ini. Momen krusial terjadi pada saat pandemi COVID-19 yang melanda pada 2020. Ketika banyak bisnis yang menurun, Rumah HD justru mengalami lonjakan permintaan, terutama dari perusahaan yang membutuhkan layanan catering higienis untuk mendukung kebijakan work from office pada saat masa PPKM. Dengan cepat beradaptasi pada situasi, Rumah HD mampu memenuhi kebutuhan pasar dan mempertahankan operasional. Fleksibilitas dalam sistem kontrak dan pengiriman menjadi kunci keberhasilan menghadapi tantangan pandemi. Kondisi ini menjadi titik balik yang memperkuat eksistensi Rumah HD khususnya di wilayah Bandung dan sekitarnya. Selanjutnya ada bisnis model kanvas. Yang pertama yaitu customer segment, berfokus pada segmen utama yakni berbagai instansi pemerintahan seperti BUMN. Saat ini Rumah HD juga telah menjangkau sektor pendidikan seperti beberapa kampus ternama di Kota Bandung. Yang kedua, value proposition. Rumah HD memiliki cita rasa yang khas berkat penggunaan rempah-rempah berkualitas tinggi dalam setiap pengelolaannya. Terdapat produk utama yang ditawarkan yaitu ayam bakar kecap. Selain dari produk utama, Rumah HD juga menetapkan kebijakan khusus yaitu program gratis ongkir dengan minimum pemesanan 20 paket. Yang ketiga ada channel. Rumah HD berhasil membangun saluran utamanya melalui pengalaman kerja di bidang sales restoran sebelumnya. Yang keempat ada customer relationship. Strategi yang ditetapkan oleh Rumah HD dalam membangun hubungan pelanggan dilakukan melalui pendekatan interpersonal yang lebih personal dan hangat. Yang kelima ada revenue stream. Pendapatan utama dalam operasional bisnis Rumah HD berasal dari penjualan makanan dan minuman yang menjadi bagian dari layanan catering yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang keenam ada Key Resource, sumber daya manusia didukung oleh 5 karyawan tetap yang telah bekerja sejak awal berdiri, serta memiliki sistem freelance yang bersifat adaptif. Sumber aset fisik, memiliki infrastruktur dapur skala industri memadai, seperti kompor, gas berkapasitas besar, oven industri, rice cooker, dan pendingin. Sumber keunggulan intelektual terletak pada formulasi, bumbu, dan teknik pengolahan makanan yang khas. Lalu modal sosial terbangun dari rekam jejak Bapak Andre sebagai ex-sales catering di sebuah restoran. Lalu yang ketujuh ada key activities.
Perencanaan dan pengadaan meliputi perencanaan menu, pengadaan bahan baku, pengolahan pengemasan, hingga pengiriman. Sistem pre-order fleksibel, pesanan bisa H-1 hingga beberapa jam sebelum pengiriman tergantung menu. Manajemen operasional adaptif, responsif terhadap perubahan permintaan mendadak. Pendekatan interpersonal, membangun kedekatan emosional melalui komunikasi personal dan dua arah. Loyalitas pelanggan, efektif mempertahankan pelanggan institusional, kantor pemerintah, atau kampus. Ada lalu mitigasi risiko operasional, cepat menangani risiko keterlambatan kualitas, ketidaksesuaian pesanan dengan solusi seperti diskon atau tetap melanjutkan pengiriman, menunjukkan komitmen layanan prima. Lalu ada aspek pasar. Rumah HD berfokus pada pasar lokal dengan cakupan wilayah layanan yang terkonsentrasi di Kota Bandung dan sekitarnya. Segmentasi pasar lokal ini juga selaras dengan strategi perusahaan dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan institusional seperti kantor pemerintahan, BUMN, dan institusi pendidikan tinggi. Pola pemesanan pelanggan di Rumah HD bersifat fleksibel dan dinamis. Pelanggan dapat melakukan pemesanan mulai dari 1 hari sebelum pelaksanaan dengan batas waktu hingga malam hari sekitar pukul 19 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pemasaran. Pada Rumah HD menawarkan beragam produk catering yang menyasar institusi dan organisasi di Bandung, seperti paket box standar, produk unggulan seharga Rp37.000, tumpeng, paket spesial, dan menu custom sesuai permintaan. Setiap menu dirancang dengan memperhatikan gizi, cita rasa lokal, serta kemasan higienis dan praktis. Fleksibilitas dalam penyesuaian menu dan anggaran memungkinkan Rumah HD melayani berbagai kebutuhan acara, mulai dari rapat hingga seminar. Strategi diverifikasi produk ini memperkuat posisi Rumah HD sebagai penyedia catering yang adaptif, kompetitif, dan terpercaya di pasar lokal. Lalu selanjutnya ada aspek teknik dan teknologi. Dalam menghadapi era digital, Rumah HD secara bertahap menerapkan teknologi dan peralatan teknik untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dari sisi teknik, digunakan peralatan dapur berskala industri seperti oven, rice cooker besar, chiller, freezer, hingga food processor guna mendukung produksi massal. Secara digital, Rumah HD memanfaatkan Excel, Google Sheets, dan software akuntansi sederhana seperti Accurate untuk perencanaan dan keuangan. Di bidang pemasaran, digunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok, WhatsApp Business, serta Google Maps untuk memperluas jangkauan. Sistem pre-order dan pengiriman melalui Gojek atau Grab juga mendukung efisiensi logistik. Meski pemanfaatan teknologi masih terbatas, langkah ini telah membantu menjaga kualitas layanan dan memperluas pasar dengan peluang pengembangan lebih lanjut di bidang digitalisasi strategis. Sekian, terima kasih. Aspek manajemen. Rumah HD dijalankan secara langsung oleh founder dan co-founder yang tidak hanya berperan dalam pengambilan keputusan strategis, tetapi juga aktif dalam aktivitas operasional sehari-hari. Saat terjadi situasi operasional yang sangat padat, founder bahkan tidak segan untuk terjun langsung ke dapur untuk membantu proses produksi. Lalu, Rumah HD mampu menurunkan tenaga kerja lepas atau freelance dalam jumlah besar saat terjadi lonjakan permintaan. Kemudian, manajemen Rumah HD tidak bergantung pada kontrak jangka panjang dengan klien, melainkan menggunakan sistem pesanan berdasarkan kebutuhan. Lalu ada aspek SDM. Rumah HD Catering memiliki struktur SDM sederhana dan fleksibel, terdiri dari founder, co-founder, dan 5 karyawan tetap yang multitasking. Dalam situasi pesanan tinggi, perusahaan merekrut tenaga freelance secara informal. Seluruh tenaga kerja bekerja secara mobile, siap menghadapi jam kerja yang tidak tetap, termasuk malam hari dan akhir pekan. Manajemen juga turun langsung saat produksi padat sebagai bentuk solidaritas. Untuk menjaga kesejahteraan, karyawan diberikan konsumsi, tempat istirahat, dan dukungan informal seperti rokok mingguan. Sistem kerja yang diterapkan menggunakan adaptasi cepat, kolaborasi antar tim, serta daya tahan tinggi dalam menghadapi tekanan produksi. Lalu, ada aspek finansial. Secara finansial, Rumah HD Catering memiliki struktur pengelolaan keuangan yang sederhana namun cukup tertata. Produksi rata-rata mencapai 3.500 paket makanan per bulan tersebar di berbagai lokasi dan jenis acara. Modal awal usaha berupa aset tetap seperti kompor dan peralatan dapur utama dengan nilai estimasi mencapai 100 juta rupiah. Aset ini tidak termasuk bahan makanan. Pendapatan Rumah HD per bulan berada dalam kisaran di atas 100 juta rupiah
meskipun mengalami dinamika tergantung musim dan jenis pesanan. Aspek ekonomi, sosial, dan politik. Di awal tahun 2025 ini, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi yang berpotensi mengubah cara negara pemerintahan dalam mengelola anggaran. Presiden mengamanatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran mereka dengan kebijakan ini. Bahkan, beberapa pos belanja harus dikurangi hingga 90%. Dengan adanya kebijakan baru ini, berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha catering Rumah HD. Kebijakan ini menyebabkan berkurangnya jumlah pesanan dari instansi pemerintah, dinas maupun perjalanan dinas yang sebelumnya menjadi target pasar utama Rumah HD. Sebelum adanya kebijakan tersebut, isu-isu ekonomi, sosial maupun politik relatif tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap operasional usaha, karena permintaan dari sektor pemerintahan cukup stabil. Aspek lingkungan, industri, dan AMDAL. Beberapa kegiatan operasional dalam usaha catering memiliki potensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, khususnya dari limbah yang dihasilkan saat proses produksi makanan. Jenis limbah yang paling sering muncul adalah limbah cair dan limbah padat. Dalam praktiknya, Rumah HD Catering telah menerapkan pengelolaan limbah padat melalui kerjasama dengan bank sampah agar limbah organik dan anorganik dapat dikelola secara terpisah dan sesuai jadwal. Sementara itu, limbah cair dari kegiatan pencucian ditangani melalui penampungan sementara sebelum dialirkan ke saluran pembuangan yang memenuhi standar lingkungan yang berlaku. Aspek yuridis dan legalitas. Rumah HD Catering telah memenuhi aspek legalitas usaha dengan memiliki NPWP sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai identitas pajak dan bukti kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Usaha ini juga memiliki NIB berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang mempermudah pengurusan izin dan akses program pemerintah. Selain itu, Rumah HD Catering telah memperoleh sertifikat halal dari BPJPH sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menjadi jaminan kehalalan produk serta meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing pasar. Selanjutnya ada aspek lingkungan hidup. Rumah HD telah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu pengelola limbah profesional dan bank sampah. Kerjasama ini memungkinkan sampah yang telah dipilah dapat dikelola dengan cara yang tepat, baik untuk didaur ulang, diolah kembali, maupun dibuang secara aman sesuai prosedur yang berlaku. Dalam hal pengadaan bahan baku, khususnya ayam, Rumah HD membeli ayam dalam bentuk potongan atau ayam yang telah dipotong dan dibersihkan langsung dari pasar. Selanjutnya ada aspek risiko. Dalam praktik usaha catering, risiko nyata yang pernah dihadapi bukan hanya terkait bahan basi, tetapi juga cancel order secara mendadak yang berdampak besar terhadap modal kerja. Salah satu pengalaman yang pernah dialami oleh Rumah HD ini yaitu terjadi pada pesanan dalam jumlah besar. Sekitar 700 paket makanan yang sudah mulai diproduksi sejak H-1 tiba-tiba dibatalkan tanpa sistem uang muka atau DP. Akibatnya, Rumah HD hanya mampu mengembalikan sekitar 50% dari biaya produksi, yang menimbulkan kerugian nyata. Hal ini menunjukkan bahwa risiko pembatalan tanpa kontrak tertulis atau DP menjadi salah satu kelemahan manajemen risiko yang perlu diperbaiki. Baik, setelah mendengar paparan dari teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa Rumah HD adalah usaha catering asal Bandung yang sejak 2017 berhasil membangun brand yang kuat. Dengan keunggulan pada rasa, kualitas, dan pelayanan yang baik, dan selalu adaptif dalam segala tantangan perubahan di setiap zaman, Rumah HD memiliki fondasi kuat untuk tumbuh dengan pengelolaan sumber daya dan adaptasi yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum.